Betul Pak. Jadi tentunya kami berterima kasih atas support selama ini kami haturkan kepada Pemkab dan masyarakat Batang ya Pak ya, yang saat ini sudah memberikan dukungan, respon positif ya terhadap KITP. Kami yakin bahwa Batang ini dipilih sebagai lokasi proyek KITP merupakan tentunya anugerah tersendiri ya Pak ya buat Batang, Jawa Tengah dan sekitarnya. Mudah-mudahan nuansa merah putih yang sangat kental di mana pemegang saham KITP adalah 3 BUMN dan Pemda Batang ini bisa benar-benar membawa kemaslahatan buat bangsa kita pada umumnya dan tentunya masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Batang. Seperti itu sih Pak dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa selalu memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut Mangayu Bagyo hari jadi Kabupaten Batang, yang tema pokoknya adalah potensi ekonomi Kabupaten Batang. Saya sudah bertemu dengan Pak Galih Saksono, Direktur Utama PT Kawasan Industri Terpadu Batang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, Bapak Pak. gimana, sehat? Sehat juga. Pak Galih, banyak yang memberi informasi bahwa kawasan industri terpadu Batang ini akan menjadi kawasan yang sangat menarik minat para investor karena berbagai fasilitas dan posisinya yang strategis. Nah, saya mau tanya, kenapa kawasan ini disebut dengan istilah terpadu? Baik Pak Bambang, jadi memang kawasan industri terpadu Batang. Tadi pertanyaannya adalah kenapa kok terpadu begitu ya? Jadi terpadu atau terintegrasi maksudnya seperti itu ya Pak. Jadi bagaimana kami nanti sebagai pengelola ini tidak hanya menyediakan kawasan tapi juga mengelola, bahkan juga menyiapkan semuanya Pak, seperti infrastruktur, kemudian semua kepentingan dari fasilitas dan utilitas, bahkan sampai ke perizinan ya, itu semua kita nanti juga support. Ke depan nanti akan ada dry port, sea port ya Pak. Pastilah layanan fasilitas listrik, gas, kemudian pengelolaan limbah terpadu, tentunya tadi infrastruktur, air bersih, bahkan kita juga menyiapkan BPSP, singkatan dari bangunan pabrik siap pakai atau gudang siap pakai yang tentunya dibutuhkan oleh investor-investor yang akan masuk ke kawasan tersebut supaya one stop service atau total solution, kira-kira begitu Pak. Ya, jadi investor tinggal datang bawa uang, semua beres. Bawa konsep, bawa investasi ya, semuanya pasti kita support dengan baik. Dan satu lagi bahwa kawasan industri terpadu Batang ini konsepnya sesuai dengan arahan dari pemerintah adalah ramah investasi. Seperti itu Pak. Ya, artinya apa Pak, ramah investasi ini? Yang pasti biaya investasi atau cost dari investasi secara total harus lebih murah dibandingkan dengan kawasan industri manapun. Ya, maksudnya seperti itu Pak. Bahkan kita pun harus bersaing dan harus lebih murah dari Asia. Asia yang kita kenal di sini yang murah adalah Vietnam dan Thailand, tapi kita harus
lebih murah dari Vietnam. Vietnam itu juga ada Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Vietnam Tengah. Jadi Vietnam yang paling murah saat ini adalah investasi di Vietnam Tengah. Jadi kita nanti harus bersaing dan lebih kompetitif dibandingkan Vietnam Tengah. Jadi itu Pak, ramah investasi, perizinan semua juga akan disupport dengan baik, kepastian hukum dan kepastian regulasi lainnya harus jelas. Pak, KITB ini kan akan dikelola bersama, ada PT PP, ada PT KIB, ada PT PN, ada Perumda Batang. Nah, kalau Pak Galih ini dari mana? Dari PP apa dari KIB? Ya, jadi saat ini kan konsorsium ya Pak, ada tadi sebutkan PT PP, ada KIW, kemudian ada PT PN dan ada Perumda. Saya sebagai wakil dari PT PP saat ini memang sebagai persentase saham terbesar ada di PT PP. PT PP kalau tidak salah 35%. 35%. Ya. Tapi kan PT PP ini keahliannya menyiapkan apa Pak? Infrastrukturnya ya, bukan mengelola. Tadi kan sampai mengelola sampai melayani semua. Iya. Iya Pak. Jadi memang ini kan konsorsium ini sinergi ya Pak ya, antara tadi PT PP yang mungkin kami dari awal menyiapkan visibility study beserta konsep-konsep dari kawasan tersebut, kemudian kami juga memasarkan ya, pengelolaan nanti tentunya ada tim dari KIW yang juga bersinergi dalam joint venture tersebut. Jadi tentunya tadi sebagai developer atau sebagai pengelola kawasan dari end to end kita sudah siapkan dan kita saling bersinergi untuk memenuhi tadi harapan bersama. Pak, ini kira-kira mulai beroperasi kapan dan investor mulai bisa aktif itu mulai kapan? Jadi saat ini kita memang sedang evaluasi ya Pak ya bersama teman-teman marketing untuk menerima tamu atau menerima investor ya. Sekarang saat ini kita sedang pitching beberapa calon investor yang akan masuk. Tentunya yang pertama harus diutamakan ya PMA ya yang membawa satu investasi besar ke negara ini sehingga buntut teknologi, kemudian juga konsep padat karya itu menjadi keutamaan kita. Ya, angker-angker tenant dari negara-negara lain diharapkan bisa masuk sehingga tadi Pak turunannya juga akan ikut. Nah, kapan? Nah, saat ini kita sedang program marketing, diharapkan memang di akhir tahun ini itu kan semua fasilitas infrastruktur sudah akan siap. Jadi investor yang akan masuk mulai membangun pun akhir tahun ini juga sudah siap. Seperti itu, Pak. Ya. Dengan luas 4.300 hektar yang dicadangkan ini, kira-kira 4.300 hektar. Ya, di awal 400-an hektar yang ditangani, Pak ya? Iya. Jadi dari 4.300 hektar ini kan kita bagi dalam 3 klaster ya. Yang klaster pertama itu 3.100 hektar, which is itu kawasan industri. Kemudian klaster kedua itu 800 hektar, kawasan ketiga itu 400 hektar. Nah, saat ini kita memang sedang fokus di kawasan pertama yang industri tersebut. Dari klaster 1 tersebut kita juga bagi dalam 3 zone, Pak. Kita bagi dalam 3 zone dalam satu area yang 450 hektar. Jadi memang dari 3.100 hektar itu kita saat ini fokus ke 450 hektar. Seperti itu. Jadi yang kira-kira tahun ini dimulai yang 450 hektar ini, Pak ya? Iya. Saat ini kita sedang memasarkan yang 450 hektar. Ya. Kalau Pak, dikabarkan sudah ada peminat itu yang mobil dari Amerika itu? Tesla maksudnya ya Pak ya. Sebenarnya Pak, kita semua beberapa tenan sedang
sedang dalam evaluasi semuanya. Tentunya tidak hanya sekedar harga, tidak hanya sekedar investasi, banyak juga kepentingan-kepentingan lain yang harus dievaluasi. Jadi mohon maaf kalau sampai saat ini kami masih belum bisa memberikan informasi-informasi yang tegas. Pasti nanti begitu signing MOU, signing ceremony, ada signing kontrak, kemudian kita mengadakan peletakan batu pertama, pasti akan menjadi sebuah informasi berita yang yang akan turun langsung dari pemerintah. Nah, memang dalam waktu dekat ini harapannya sih di bulan-bulan Mei, Juni itu ya, harapannya kita sudah close 1-2 tenan besar dan kita sudah bisa melakukan groundbreaking di lokasi, gitu Pak. Ya, ini dengan lahan dari PTPN ini memang akan menjadi kawasan yang menarik karena setidaknya perkara lahan tidak menjadi masalah. Nah, tetapi kan statusnya itu nanti kepemilikannya itu HGB di atas HPL. Itu bagaimana Pak? Tidak mengurangi minat para investor? Ya, jadi memang lahan yang akan kita tawarkan kepada investor tadi adalah statusnya adalah HGB di atas HPL selama 80 tahun. Begitu ya, Pak. Jadi kepastian hukumnya sudah jelas, ketika investor datang pun angka yang didealing pun juga berlaku sampai 80 tahun. Kemudian HGB di atas HPL, kami sebagai pemegang kawasan HPL, kemudian HGB bisa atas nama dari para tenan masing-masing, dan itu bisa dikolateralkan, Pak. Itu bisa dikolateralkan dan bisa dipindah tangankan dengan aturan-aturan tertentu ya mestinya. Jadi memang kawasan industri di Indonesia ini hanya beberapa yang masih HGB di atas HPL, tapi di luar negeri Pak, seperti tadi yang saya cerita di awal ketika kita bersaing dengan Vietnam misalnya, di sana juga sama Pak, bahkan waktunya kalau di kita 80 tahun, di sana bervariasi, ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun gitu. Dan kalau ditanyainnya apa Mbak, mengurangi minat investasi, tentunya investor juga bisa berhitung Pak. Bagaimana dengan HGB murni yang selamanya, kemudian HGB di atas HPL yang 80 tahun dengan biaya sekian dan seterusnya pasti menjadi satu perhitungan, dan alhamdulillah sampai saat ini potret market kita sudah cukup atraktif, jadi sudah cukup banyak leads dari tenan kita yang masuk dari berbagai negara maupun dari leads lokal. Jadi HPL-nya diberikan kepada KITB, Pak? Betul Pak. Ya. Nah, HGB-nya atas nama perusahaan masing-masing. Ya. Nah, kemudian yang juga menarik ini kan proyek ini dimasukkan menjadi proyek strategis nasional, sehingga banyak fasilitas yang dibiayai oleh APBN, dan itu akan mempermurah cost yang harus dibebankan kepada investor. Kira-kira begitu, betul Pak ya? Betul Pak. Jadi memang sekali lagi, jadi pesan dari pemerintah bahwa ini menjadi satu kawasan yang harus ramah investasi. Ya, jadi kesiapan waktu, kesiapan biaya semua sudah disupport, fully support by government, by lembaga ya Pak ya. Jadi memang ini diharapkan menjadi kawasan yang kompetitif dan ramah investasi tadi. Nah, sekarang pertanyaannya Pak, karena masyarakat Batang ini pernah punya pengalaman dengan PLTU. Ada proyek besar tapi mereka merasa dampak yang langsung pada Kabupaten Batang ini tidak begitu terasa. Nah, kalau KITB ini kira-kira seperti apa nanti, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah kabupaten? Kebetulan di KITB ini joint venture-nya juga ada Perumda Batang ya Pak. Nah, menurut saya itu adalah salah satu niat awal yang baik, menjalin komunikasi dan menampung pola pikir bersama gitu Pak. Bagaimana warga masyarakat, mungkin warga Batang ingin berkinerja bersama misalnya, karena di kawasan yang 450 hektar ini, itu 20 hektar
akan menjadi satu kawasan yang akan dikelola oleh Pemda, Pak. Nah, betul. Jadi tentunya nanti akan banyak industri-industri daerah yang bisa bersama-sama berjalan dengan Pemda. Di samping itu juga tentunya sampai saat ini kami juga sangat tersupport oleh oleh pemerintah daerah, bagaimana perizinan misalnya, Pak. Kemudian juga rencana bagaimana nanti tenaga kerja, ya itu kami juga terus berdiskusi mengawal bagaimana nanti ketika para tenan-tenan ini masuk, ya, karena sesuai dengan evaluasinya konsultan kami, ICOM, international consultant kami, dengan kawasan 4.300 hektar ini diprediksi lebih dari 250.000 tenaga kerja yang akan tereksplor di situ. Tentunya bertahap berdasarkan kebutuhan, ya Pak, ya, dari sekian ribu kawasan industri ini. Nah, ini tentunya kami juga memerlukan support dari pemerintah setempat, bagaimana kami bisa mensupport para tenan kami ketika mereka membutuhkan tenaga kerja yang tentunya kompetitif. Seperti itu, Pak. Bahkan sampai saat ini, bahkan nanti ke depannya di dalam kawasan itu juga akan hadir online single submission untuk perizinan, ya Pak. Langsung akan nanti dari Pemda akan stay di dalam kawasan tersebut untuk mensupport kami. Jadi tentunya sinergi yang baik. Kebetulan juga memang tadi si Perumda sudah masuk ke dalam GP ini. Begitu Pak Bambang. Ini 450 hektar ini yang di prioritas pertama itu, atau yang 400 yang terakhir itu yang akan dikelola oleh Pemda? Maksudnya gimana, Pak? Tadi kan Pemda akan terlibat mengelola 450 hektar, ya ada 20 hektar. Memang ini menjadi satu kewenangan Pemda sih, Pak. Iya. Artinya kami siap aja apabila diajak bicara oleh Pemda, tapi ini menjadi hak prerogatifnya Pemda mau seperti apa dan seterusnya. Jadi artinya investor-investor lokal itu bisa berhubungan dengan Pemda gitu maksudnya, Pak? Saya kurang tahu rencana Pemda untuk kedepannya 20 hektar ini seperti apa. Mungkin ada rencana yang khusus yang memang belum di-sharing, tapi kalau saat ini kami masih aktif dalam memasarkan kawasan yang di luar itu, ya Pak. Ya. Baik, Pak Galih, mungkin ada yang ingin disampaikan terutama kepada masyarakat Batang yang mungkin diharapkan mendukung keberadaan KITB ini supaya sampai berhasil. Monggo, Pak. Ya. Betul, Pak. Jadi tentunya kami berterima kasih atas support selama ini kami haturkan kepada Pemkab dan masyarakat Batang, ya Pak, ya, yang saat ini sudah memberikan dukungan, respon positif ya terhadap KITB. Kami yakin bahwa Batang ini dipilih sebagai lokasi proyek KITB merupakan tentunya anugerah tersendiri, ya Pak, ya, buat Batang, Jawa Tengah dan sekitarnya. Mudah-mudahan nuansa merah putih yang sangat kental di mana pemegang saham KITB adalah 3 BUMN dan Pemda Batang ini bisa benar-benar membawa kemaslahatan buat bangsa kita pada umumnya dan tentunya masyarakat Jawa Tengah dan masyarakat Batang. Seperti itu sih, Pak, dari kami. Baik, terima kasih kepada Bapak Galih Saksono, Direktur Utama PT Kawasan Industri Terpadu Batang, sebuah kawasan industri yang akan menyediakan seluruh fasilitas yang dibutuhkan oleh para investor dan ditargetkan supaya bersaing dan lebih murah dari kawasan industri dimanapun, terutama di Asia yang paling murah sekalipun ini harus paling murah. Mudah-mudahan kompetitif, mudah-mudahan berhasil. Sukses, Pak. Mohon supportnya, Pak. Mohon supportnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.